Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita diizinkan untuk bertatap muka secara virtual dalam mata kuliah Cipta Seni dan Gerak. Semoga perkuliahan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah hingga selesai nanti. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang kami hormati Ibu dosen pengampu kita, yakni Ibu Dr. Farinda Mayer MPD dan Bapak Dr. dan Seputi. Dan selanjutnya teman-teman seperjuangan pada program studi pendidikan dasar program pasca sarjana Universitas Negeri Padang tahun 2023. Silakan kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan materi terkait tentang menggambar secara teori dan praktik. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Ibu Mary Saundari, yang kedua Ibu Novalina Indriani, dan yang ketiga saya. Langsung saja kita jelaskan materi kita pada hari ini. Materi pertama yakni Ibu Novalina Indriani. Ibu Novalina, kami Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pada kelompok 2 yaitu tentang menggambar secara teori dan praktik. Materi pertama yaitu tentang sejarah menggambar. Gambar awalnya diketahui pada tahun 30.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Mereka ditemukan di gua di Prancis dan Spanyol. Contoh lain dari gambar awal adalah desain yang tergores, diukir atau dilukis pada permukaan alat primitif. Gambar-gambar ini memiliki gaya datar dan linear. Teks yang tertulis pada papirus atau bentuk awal kertas diilustrasikan dengan desain pena dan tinta yang serupa. Hampir semua yang bertahan untuk menunjukkan kemampuan menggambar dan melukis orang-orang Yunani kuno adalah vas tembikar yang dihias. Karya seni besar ini menunjukkan kemampuan orang Yunani untuk menggambar sosok dan garis dekoratif yang anggun. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian menggambar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggambar adalah membuat gambar dan melukis. Menggambar menjadi salah satu kegiatan yang melatih kreativitas semua kalangan umum. Secara umum, pengertian menggambar adalah kegiatan yang menorehkan pensil ataupun pewarna di atas media kertas. Secara khusus, menggambar adalah kegiatan-kegiatan membentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat dengan membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan media dengan mengolah goresan dari alat gambar. Sedangkan menurut Mayer tahun 2020, kegiatan menggambar dimulai dari gerakan tangan untuk mewujudkan sesuatu bentuk gambar secara tidak sengaja sampai dengan menggambar untuk maksud tertentu. Selanjutnya, ada menggambar menurut Sumanto tahun 2006, yaitu menggambar adalah proses menciptakan gambar dengan cara menggoreskan benda-benda tajam seperti pensil atau pena pada bidang datar, misalnya permukaan papan tulis, kertas, atau dinding. Adapun menurut Tarja Sujana, pada tahun 2001, menjelaskan bahwa menggambar dikenal juga dengan istilah menggambar alam benda. Menggambar seakan-akan memindahkan benda tersebut ke dalam sebuah bidang gambar tanpa adanya suatu perubahan. Sedangkan menurut Muharram E. dan Warti Sudarti pada tahun 1992 menjelaskan bahwa pada hakikatnya menggambar adalah penyajian ilusi optik atau manipulasi ruang dalam bidang datar 2 dimensi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menggambar yaitu sebuah aktivitas untuk mengekspresikan diri dengan membuat gambar. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mencoret, menggores, menorehkan benda tajam ke benda lain, dan memberi warna, sehingga menciptakan sebuah karya gambar. Selanjutnya, materi mengenai tujuan menggambar. Tujuan menggambar menurut Savitri tahun 2017 pada halaman 137 yang pertama untuk mengembangkan kebiasaan anak dalam mengekspresikan dirinya, yang kedua
sebagai stimulus untuk mengembangkan daya kreativitasnya. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berbahasa anak. Dan yang keempat, mengembangkan citra diri anak. Adapun selanjutnya, menurut Pamadi tahun 2008 pada halaman 12, next. Yang pertama, ada tujuan menggambar mengenai pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan perwujudan dari salah satu aspek kemampuan manusia dalam bidang estetika, baik yang menyangkut apresiasi seni dan kreasi seni dalam menunjang pengembangan kepribadian manusia. Yang kedua ada penyalur ekspresi, di mana menggambar yang dikembangkan pada anak adalah perasaan dan ide untuk mengembangkan atau meningkatkan kreasi tertentu dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Sehingga dalam hal ini, kebebasan berekspresi sesuai dengan dunianya sendiri untuk menyatakan sesuatu yang khas dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak dapat dicapai. Yang ketiga ada membantu terapi, di mana aktivitas menggambar juga mempunyai nilai terapi, terutama bagi anak yang sulit menyesuaikan diri dan terhalang perkembangannya. Dalam pembelajaran motorik, yang lain misalnya pada bidang olahraga, keterampilan, dan dapat ditemukan kelemahan-kelemahannya. Pembelajaran menggambar dapat pula dipergunakan untuk memperbaiki kelemahan tersebut dan hambatan pada diri anak. Selanjutnya ada pengembangan kreativitas. Pada umumnya, pendidikan menggambar ditujukan untuk mengembangkan kreativitas untuk anak-anak. Hal ini sangat diperlukan dalam menggambar karena dituntut adanya pembaruan-pembaruan atau ciptaan-ciptaan baru sehingga menambah perbendaharaan dan karya-karya seni yang ada. Dan tentu saja dapat tanpa meninggalkan mutu dari nilai karya itu sendiri. Selanjutnya, tujuan menggambar yang kelima, menggambar sebagai penyalur hobi maupun persiapan profesi. Persiapan profesi dimulai sejak anak-anak untuk kelangsungan hidup di masa depan dalam bentuk estetika dan mampu menaklukkannya. Yang keenam, menggambar untuk membantu pembelajaran bagi guru, penuangan tradisi, komunikasi, rekreasi, dan sebagainya. Menurut Bastami 2001 menjelaskan bahwa tujuan dari pembelajaran menggambar adalah untuk mencurahkan isi hatinya yang diekspresikan dalam bentuk-bentuk garis. Dan adapun menurut Muhammad tahun 2008 menjelaskan tujuan menggambar itu yaitu adanya merangsang dan membangkitkan belahan otak kanan, menumbuhkan kreativitas, membuka wawasan, dan mencerminkan kreativitas dan kecerdasan pada anak. Dan menurut Pamadi tahun 2012, adapun tujuan pendidikan seni secara umum adalah memberikan fasilitas anak untuk dapat mengutarakan pendapat secara bebas agar dapat berfungsi sebagai sublimasi pikiran dan perasaan yang tidak dapat diutarakan secara oral maupun tertulis. Yang kedua, ikut mengembangkan fungsi jiwa seperti cipta, rasa, dan karsa melalui berkarya seni berdasarkan ide dan gagasannya. Yang ketiga, melatih keterampilan fisik sebagai bagian dari pengembangan kecakapan hidup. Dan yang terakhir, meningkatkan daya kepekaan artistik serta emosional estetik dalam rangka memperhalus rasa dan budi pekerti. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Nurvalina Indriani atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat menggambar yang akan saya jelaskan sendiri. Menurut Aprina pada tahun 2012, halaman 15, manfaat pembelajaran menggambar yang pertama adalah bahasa dan sosial. Nah, bagi anak sendiri, dengan pembelajaran menggambar, mereka mendapatkan pengalaman bermain dengan cara membentuk, bereksperimen, dengan menggambarkan bentuk, belajar warna, dan kombinasi warna. Kemudian yang kedua, secara fisik. Nah, pembelajaran menggambar membantu anak dalam mengembangkan keterampilan seperti koordinasi mata, keterampilan motorik. Nah, keterampilan motoriknya seperti perkembangan gerak yang meliputi seperti otot-otot kecil dengan koordinasi antara mata dan tangan. Contohnya adalah menggambar, menulis, memotong, kemudian menyusun puzzle, dan keterampilan motorik kasar. Nah, keterampilan motorik kasar ini merupakan keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh yang
cenderung pada otot besar. Contohnya adalah merangkak, berjalan, melompat, berlari. Jadi ketika kegiatan menggambar itu dilakukan, maka secara tidak langsung antara koordinasi mata, keterampilan motorik halus, keterampilan motorik kasar itu akan semakin terasah. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah belajar sains dan matematika. Nah, dalam pembelajaran sains menggambar ini, anak juga belajar tentang berapa banyak volume cat dalam sebuah wadah. Nah, apa yang terjadi ketika warna itu digabungkan dan dilukiskan? Untuk matematikanya, berapa banyak warna yang campur untuk menutupi seluruh area dan dapat mengembangkan kecerdasan spasial. Nah, misalnya ketika anak-anak itu menggabungkan warna-warna primer. Warna primer ini adalah warna biru, merah, dan kuning. Nah, contohnya adalah ketika warna biru dan merah itu digabungkan, maka dia akan berubah menjadi warna ungu. Namun dengan volume cat yang betul-betul pas. Kalau seandainya jika diinginkan warna ungu yang pekat, maka siswa harus bisa menargetkan volume cat warna antara biru dan merah ini pas. Kalau seandainya ada yang berlebih sedikit volumenya, maka warna ungunya akan terlalu pekat. Atau seandainya terlalu sedikit warna birunya, jadi warna ungunya sedikit hambar. Nah, itulah bagaimana tingkat kecerdasan peserta didik itu terasah dengan kegiatan menggambar itu. Seberapa banyak cat diisi, volume cat yang diisi untuk mengkoordinasikan antara warna-warna tersebut. Nah, kemudian selanjutnya menurut Olivia pada tahun 2011 halaman 28, manfaat menggambar itu yang pertama adalah membantu mengembangkan fungsi belahan otak kanan. Kalau sejak usia dini sudah belajar menggambar, perkembangan belahan otak kanannya juga cepat dan sehingga kreativitas anak-anak itu akan berkembang dengan baik. Yang kedua, daya ingat akan meningkat. Nah, anak-anak akan mudah mengingat hal-hal yang telah berlalu dan memanggil imajinasi atau gambar yang pernah dilewatinya, seperti arkeolog, dokter, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, daya fisik akan makin berkembang. Nah, ketika anak yang tidak bisa diam serta gemar melakukan gerakan-gerakan anggota tubuhnya menjadi olahragawan yang handal, penari, atau anggota militer. Pembelajaran menggambar seperti menari, atau bernyanyi, dan lain sebagainya akan dapat membuat anak lebih kreatif dan koordinasi antar anggota tubuhnya ini akan semakin lebih baik. Kemudian yang keempat adalah daya konsentrasi akan bertambah. Nah, saat pembelajaran menggambar, anak masih tetap fokus pada apa yang sedang dikerjakannya meskipun sekitarnya ramai. Contohnya adalah ketika anak disuruh membuat sebuah garis lurus. Mau tidak mau, anak itu harus fokus dengan garis yang ia buat. Mau seribut apapun lingkungan sekitarnya, dia harus fokus dengan garis yang sedang ia buat tersebut. Karena kalau seandainya dia tidak fokus dalam menggaris, maka garisnya tidak akan lurus. Nah, sementara tugas yang kita berikan adalah menggambar sebuah garis lurus. Nah, ini juga akan membantu dan membantu meningkatkan konsentrasi anak dalam pembelajaran menggambar. Kemudian adalah daya nalar akan terasah. Ada anak yang cepat memahami instruksi dan mampu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat pada teman-temannya. Nah, oleh karena itu, ia lebih cocok diarahkan pada bidang yang membutuhkan nalar tinggi seperti pengamat, pemikir, penerjemah, dan serta peneliti. Nah, anak yang memiliki imajinasi tinggi, anak lebih menyambung saat diajak bicara atau diskusi memecahkan masalah. Karena ia akan menggambarkan solusi atau memetakan masalah di kepalanya. Kemudian yang terakhir adalah manfaatnya kesabaran, ketekunan, ketabahan, dan ketelitian akan meningkat. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, misalnya dalam sebuah menggambar sebuah garis lurus, misalnya kan, itu kesabaran, ketekunan, ketabahan, dan ketelitian itu akan meningkat. Kenapa? Karena ketika membuat sebuah garis, anak itu harus sabar. Kalau dia tidak sabar, maka garisnya akan centang perenang, tidak lurus. Nah, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan menggambar yang lain. Misalnya, seorang anak kita suruh membuat sebuah menggambar bentuk. Gambarlah ini. Tapi anak itu benar-benar harus fokus dengan objek yang apa yang sedang dia bayangkan pada saat itu. Ketika dia sedang fokus, maka kesabarannya akan meningkat. Kita lanjutkan. Manfaat menggambar selanjutnya adalah dari Sumanto pada tahun 2005, halaman 23 hingga 24.
Yang pertama adalah sebagai media ekspresi. Nah, sebagai media ekspresi ini yakni mengungkapkan keinginan, perasaan, pikiran melalui berbagai bentuk menimbulkan kesenangan, aktivitas kegembiraan, dan kepuasan. Dapat kita praktekkan di sekolah dasar, misalnya kita suruh anak menggambar bebas. Buatlah gambar sesuai dengan perasaan hari ini. Nah, ketika anak kita berikan kebebasan tersebut, seorang anak pasti akan memiliki imajinasi yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, dengan kegiatan menggambar yang ia pelajari inilah, dia bisa berekspresi. Masing-masing anak akan memiliki ekspresi yang berbeda-beda pada setiap gambar yang ia buat. Kemudian yang kedua adalah sebagai media komunikasi. Maksudnya, melalui aktivitas berekspresi merupakan suatu cara untuk menyampaikan sesuatu atau berkomunikasi kepada orang lain yang diwujudkan kepada karyanya. Oleh sebab itu, setiap karya itu ada maknanya. Jadi, bagaimanapun hasil karya peserta didik kita nanti, kita tidak bisa, oh, punya kamu jelek, punya kamu ini. Tidak bisa kita katakan seperti itu. Karena ada makna tersendiri yang dibuat oleh peserta didik kita dalam setiap gambar yang ia buat. Kemudian yang ketiga, sebagai media bermain. Maksudnya, media yang dapat memberi kesenangan, kebebasan untuk mengembangkan perasaan, kepuasan, keinginan, keterampilan seperti saat bermain dari kehidupan yang menyenangkan untuk menghibur dirinya. Jadi menggambar itu bagi orang yang senang menggambar itu, dia senang saja. Memang ia merasakan bahwa ketika ia menggambar itu dia merasa rileks, santai, apa-apa yang dipikirkan, ia tuangkan melalui gambar yang ia buat. Makanya manfaat pembelajaran menggambar itu dikatakan sebagai media bermain. Kemudian selanjutnya adalah sebagai media pengembangan bakat seni. Hal ini didasarkan bahwa anak yang punya potensi atau bakat harus diberikan kesempatan sejak awal dan dipupuk untuk dikembangkan melalui aktivitas yang berhubungan dengan kecerdasannya. Misalnya memang ketika ada anak yang memang basicnya itu adalah tari, memang sebaiknya kita arahkan ke sana. Selanjutnya adalah sebagai media untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Nah, seperti yang kita jelaskan di awal tadi, kegiatan menggambar itu dapat mengasah kemampuan motorik kasar dan motorik halus. Terakhir, sebagai media untuk memperoleh pengalaman estetis, di mana melalui aktivitas penghayatan, apresiasi, ekspresi, dan kreasi seni di TK memberikan pengalaman untuk menumbuhkan sensitivitas, keindahan, dan nilai seni. Selanjutnya, manfaat menggambar ada 4 menurut Davido pada tahun 2012 halaman 1-2. Yang pertama adalah untuk menguji kematangan pikiran. Dari sebuah gambar yang dibuat, tingkat kecerdasan seorang anak dapat diukur. Nah, itu dia tes IQ tadi. Kadang ada pada soal-soal tes IQ tersebut disajikan sebuah gambar, nanti kita dapat menganalisa, oh ternyata kalau anak A yang memilih gambar ini disajikan ada 2. Ketika si anak memilih gambar A, berarti dia orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kecerdasannya seperti ini bisa kita ukur dengan tes IQ itu. Nah, kalau seandainya dia memilih gambar B, maka kita juga bisa akan mengukur. Makanya untuk menguji kematangan pikiran gunanya kegiatan menggambar. Kemudian untuk media komunikasi. Gambar dapat memperbaiki kekurangan yang mungkin ada pada kemahiran berbahasa anak. Nah, dengan gambar inilah dapat menjelaskan apa yang dialami atau dirasakan anak, atau mungkin tidak dapat dijelaskan melalui tulisan. Makanya menggambar salah satu solusi untuk mengekspresikan apa yang ia rasakan pada saat. Yang ketiga adalah untuk mengeksplorasi perasaan anak. Nah, ini dia gambar untuk menuangkan apa-apa yang ia rasakan pada saat menggambar tersebut. Terakhir, untuk pengetahuan tentang tubuh dan lingkungan sekitarnya. Jadi, ketika kita menjelaskan sesuatu itu kepada anak, lihat loh, ini gambar ini gunanya untuk ini. Maka anak akan lebih cepat mengerti karena dia melihat, oh ini dia tumbuhannya, fungsinya seperti ini. Kita akan lebih mudah menjelaskan kepada anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis menggambar. Jenis menggambar yang pertama adalah menurut Sumanto pada tahun 2015, halaman 16 hingga 17. Yang pertama, menggambar secara bebas sesuai alat gambar yang digunakan tanpa memakai bantuan alat besar, jangkar, dan sejenisnya. Yang kedua, menggambar yang dibuat dengan bantuan peralatan.
Kemudian jenis menggambar selanjutnya adalah menurut Priyatna dan kawan-kawan pada tahun 2008 halaman 27 hingga 28 ada dua jenis menggambar, yaitu menggambar imajinatif dan menggambar dekoratif. Nah, yang pertama adalah menggambar imajinatif. Menggambar imajinatif ini artinya adalah kita membuat gambar itu yang bersifat khayalan. Nah, seperti yang telah kami jelaskan di PowerPoint kami, dapat kita lihat di sana ada seperti manusia sedang terbang keliling kota, bunga matahari memiliki wajah seperti manusia, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, jadi dia bahagia, gitu ya. Kemudian ada kucing memakai pita dan baju seolah-olah seperti manusia. Nah, jadi dalam dunia nyata kan memang kita temukan, wah, seperti khayalan ya, seperti cerita-cerita di dongeng. Kemudian yang kedua adalah menggambar dekoratif. Menggambar dekoratif ini biasanya terdapat dalam menggambar motif hias. Nah, di Indonesia banyak gambar dekoratif yang bercorak tradisional. Setiap daerah di Indonesia memiliki keindahan gambar corak dekoratif. Dapat kita tampilkan di sini bahwa contohnya ada kain tapis, kain songket, kain ikat, dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu semuanya, pola ragam hias untuk menggambar dekoratif ini ada bermacam-macam. Nah, di sini sudah kami eh, tuliskan bahwasanya contoh-contoh menggambar dekoratif itu ada bentuk segi enam, bentuk persegi, bentuk lengkungan daun, bentuk spiral, dan bentuk simetris. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam menggambar. Yang pertama adalah menggambar ekspresi. Artinya, usaha mengungkapkan dan mengkomunikasikan pikiran, ide, gagasan, gejolak, perasaan, dan emosi, serta imajinasi dalam wujud Wiyatma yang bernilai estetik dengan menggunakan garis dan warna. Kemudian menggambar bentuk. Menggambar bentuk ini merupakan usaha mengungkapkan dan mengkomunikasikan antara pikiran, ide, gagasan, perasaan, emosi, serta imajinasi. Kemudian selanjutnya adalah menggambar ilustrasi. Ilustrasi ini secara bahasanya dia berasal dari bahasa Belanda yakni ilustratie. Artinya adalah hiasan dengan gambar atau pembuatan sesuatu yang jelas. Nah, menggambar ilustrasi ini dapat kita lihat pada karya cetak maupun dalam buku-buku yang fungsinya menambah kejelasan pada buku bacaan atau menghiasi buku. Nah, bermacam-macam gambar seperti gambar karikatur, gambar manusia, binatang, diagram, foto, dan bagan yang terdapat dalam buku pelajaran, biologi, sejarah, bahasa, maupun dalam majalah atau buku-buku cerita seperti buku dongeng, kemudian cerita-cerita anak, yang memang ada gambar-gambar ilustrasi di sana. Nah, gambar ilustrasi ini dapat dikatakan sebagai alat bantu untuk memberikan kejelasan isi suatu naskah. Ketika ada tulisan, kemudian ada gambar. Nah, gambar ini dijelaskan oleh tulisan di bawahnya. Nah, fungsi gambar ini adalah memperkuat pemahaman pembaca terkait tulisan yang dituliskan di bawah gambar tersebut. Itu gunanya menggambar ilustrasi ini. Kemudian selanjutnya adalah karikatur. Karikatur ini bermula dari kata karikature, yakni dari bahasa Italia, yang berarti melebih-lebihkan atau menambah daya. Nah, jadi dia memang maknanya dilebih-lebihkan, ya. Maksudnya adalah melebih-lebihkan atau mendistorsi karakter seorang dengan lucu dan aneh. Karikatur masuk dalam kartun. Nah, karikatur hanya berhasrat menampilkan satu objek manusia dengan cara melebih-lebihkan ciri khasnya. Jadi kan sebuah karikatur itu dia memang sengaja dilebih-lebihkan gitu ya. Nah, tapi karikatur tidak ingin bercerita seperti kartun. Kalau kartun kan memang dia jelas bahwa ini kartunya. Tapi kalau karikatur ini dia memang, misalnya kalau orang yang koruptor, nah itu dibuatlah kepalanya besar, badannya kecil, seolah-olah dia memang isi pikirannya bagaimana lah, kan? Nah, selanjutnya adalah gambar kartun. Kata kartun semula digunakan untuk membuat desain atau sketsa, yakni coret-coret awal yang banyak dibuat oleh para pelukis. Nah, selanjutnya adalah tentang langkah pembuatan. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Mailisa. Dari kepada Ibu Mailisa kami silakan.
Assalamualaikum Bu Melisa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa langkah secara umum dalam pembuatan gambar. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Dalam penyiapan alat dan bahan ini disesuaikan dengan teknik yang akan digunakan dalam menggambar. Secara umum ada dua teknik. Yang pertama yaitu teknik basah, di mana dalam teknik basah ini kita menggunakan zat pencair. Contohnya itu menggunakan cat air dan cat minyak. Yang kedua yaitu menggunakan teknik kering, tanpa menggunakan bahan pencair. Nah, selain menggunakan bahan basah dan bahan kering, sekarang dengan adanya perkembangan zaman, kita juga dapat menggambar menggunakan tablet dan pen tablet, yang mana dengan tablet dan pen tablet ini kita dapat menggambar lebih praktis. Nah, berikutnya kita dapat menentukan tema. Tema ini bisa berupa benda hidup atau mati. Kemudian pembahasan yang adalah penyelesaian gambar. Penyelesaian gambar ini yaitu memberikan warna atau penegasan terhadap garis pada gambar. Nah, teknik-teknik dalam menggambar, yang pertama menggunakan teknik asir, di mana teknik asir di mana menggunakan metode dalam teknik asir ini kita menekankan pada kekuatan atau ketebalan garis. Biasanya menggunakan pensil, spidol, tinta, dan alat gambar lainnya, sehingga menghasilkan garis berulang yang dengan perbedaan ketebalan pada garis sehingga menciptakan kesan gelap dan terang. Kedua, menggunakan teknik linier, yang mana teknik ini menggunakan media garis sebagai unsur utama, baik itu garis lurus maupun garis lengkung. Yang ketiga, menggunakan teknik blok, di mana teknik blok ini menutup seluruh objek dengan gambar satu warna, sehingga akan muncul efek siluet. Nah, yang keempat, dengan menggunakan perspektif, di mana di sini dia menggambar sehingga gambar itu terlihat wajar dari sudut pandang kita. Berarti di sini kita menciptakan gambar seolah dia 3 dimensi, seolah-olah nyata. Yang berikutnya teknik menggambar dusel, di mana teknik menggambar ini menggunakan pensil juga untuk menggambar, namun dicoretkan dengan cara posisi garis miring atau roboh, sehingga akan membuat garis gerang dan garis gelap dan garis terang. Nah, berikutnya menggunakan teknik pointillis, di mana teknik pointillis ini menggunakan titik-titik pada gambar. Titik-titik tersebut akan memberikan efek terang dan gelap sehingga memberi kesan yang berbeda pada gambar. Kemudian menggunakan teknik menggambar akuarel, di mana teknik ini menggunakan cat air, di mana dari segi pencapuan itu kita menggunakannya sangat tipis sehingga gambar warna akan terlihat lebih transparan. Berikutnya adalah teknik menggunakan plakat, di mana ini kebalikan dari teknik akuarel, di mana teknik plakat ini menggunakan sapuan warna yang tebal sehingga menghasilkan warna yang lebih pekat dan menutup yang lebih pekat, sehingga hasil warna yang diciptakan itu lebih mencolok. Nah, yang berikutnya adalah teknik menggambar sketsa, di mana yang sebelumnya kita jelaskan bahwa sketsa ini merupakan gambar dasar atau rencana dalam membuat gambar. Ini merupakan bagian paling awal dalam menggambar, sehingga dapat bertujuan untuk memberikan bentuk gambar yang lebih profesional, sehingga tidak lari dari tema yang kita angkat sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Melisa. Baik Bapak Ibu, itulah materi kami dari kelompok 2 yang membahas tentang menggambar secara teori dan praktik. Dan sudah kami jelaskan satu persatu hingga selesai tadi. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan saat ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita dan teruntuk
terutama bagi kami penyanyi pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok cik lu ya, kalau ada yang tindak. Kok ini ya Ran? Kenapa belum recording stop? Oh, enggak, udah selesai.